ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Di sela-sela jeda sambil saya santai. Mulai hari ini saya santai, memang kemarin juga santai, cuman ini fokus sudah mengajar. Alhamdulillah tadi sudah jam pertama untuk MOS, masa orientasi santriwati. Saya dan harus standby terus masalahnya. Walaupun tidak MOS pun ya harus setiap hari santai, walaupun gurunya ada sekitar 8 guru. Namun kalau saya kan RKE kepala nih, ketua nih. Di sela-sela itu kita terus membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ada beberapa orang yang WA saya malah justru bertanya, saya kan malah nggak tahu malah. Jadi mantan-mantan yang hidupnya di di komplek Islam Jamaah bertanya, sejak kemarin kok ada pertemuan-pertemuan yang misterius ya, apa ya mas? Apa ya? Sejak hari Jumat sampai tadi malam itu kayaknya ada beberapa kelompok, beberapa daerah desa ada hal-hal yang penting disampaikan. Allahu a'lam bishawab, terlepas dari apa itu dan apa itu, namun ternyata di berbagai daerah juga seperti itu. Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Bukan menebak, tapi biasanya kalau seperti itu ada hal yang penting. Ada hal yang perlu disampaikan. Ada hal yang memang jamaah yang harus disampaikan secara intens dan diam-diam. Memang pergerakan kawan-kawan hijrah, pergerakan kita dalam berdakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras mereka, terus menjadikan mereka itu repot untuk membentengi. Berbagai cara untuk dia membentengi agar tidak terpengaruh. Namun ada aja yang terpengaruh. Berbagai cara usaha-usaha mereka bentengi, walaupun secara fisik masih di dalam Islam Jamaah, namun banyak yang sudah mencair, sudah luntur, sudah
lepas dari pemahaman asli Islam Jamaah. Kita bicara tidak semuanya, ada beberapa, bahkan bisa dikatakan ya lumayan banyak yang mereka sebut istilah bunglon. Kalau kemarin yang disebutkan Mas Khairil Anas TV, dia membuat sebuah status di mana di Facebook dengan nama kalau dulu membentuk tim pemagaran dan tim bersih-bersih, kalau sekarang membentuk tim penghilangan barang bukti, perampasan barang bukti. Artinya dokumen-dokumen rahasia Islam Jamaah. Sudah terlambat. Kenapa? Karena yang keluar rata-rata orang-orang yang memegang dokumen itu. Yang keluar dari Islam Jamaah justru rata-rata orang-orang yang orang-orang yang inti berjuang di dalam Islam Jamaah saat itu. Tentunya dokumen-dokumennya banyak. Namun lagi-lagi dokumen dalam Islam Jamaah itu terbagi jadi dua dan tidak ada hubungannya. Seakan-akan tidak ada hubungannya. Misal saya di rumah ada banyak itu teks, sampai sekarang ada. Jangan buang. Ya, baca-baca. Ada juga SK imam kelompok, imam daerah, imam desa, ada. Waktu itu saat pengajuan sepeda motor Revo yang ngurusi saya. Yaitu mengumpulkan SK dan fotokopi KTP. SK-nya SK fotokopi juga, SK surat keputusan surat tugas imam kelompok, imam desa, imam daerah, wakil imam daerah. Itu saya lihat lah ya, umpama dijadikan barang bukti juga nggak bisa, karena nggak ada hubungannya dengan organisasi yang sedang eksis saat ini yang menaungi pemahaman keyakinan Islam Jamaah. Gak iso. Kemudian tag yang nggak ada hubungannya, karena nggak tertulis di situ, nggak ada tulisannya, tertuliskan nama organisasi, nggak ada. Namun ketakutan tetap rasa ketakutan. Jadi wal isma haka fi sodari, sebuah dosa itu yang membuat mereka nggak tenang uripe, kuncah kuyang hatinya, wedi konangan, takut kalau terbongkar. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Apa sih yang ditakutkan dari para mantan? Apa sih yang ditakutkan di kaum muslimin? Kita itu merangkul, kita itu mengajak membuka akal sehat dengan, mengajak berpikir logis, mengajak kembali kepada kebenaran. Bukan memusuhi, bukan menghalangi, bukan, kita mengajak. Karena keyakinan Anda itu banyak hal-hal yang salah. Akibat dari sebuah akidah yang salah, akhirnya buahnya banyak. Itu ya. Bukan, kita tidak pernah memusuhi. Ibadat aklis salim. Jangan anggap sebagai musuh bebuyutan. Tidak ada yang memusuhi. Sampai sekarang secara personal pribadi, saya bertemu hampir setiap hari. Tadi berapa orang aja saya bertemu di daerah di depan situ. Kalau kita ketemu sama Islam Jamaah, bisa diprediksi siapa yang lebih menyapa duluan? Kita atau mereka? Kita. Saya yang menyapa kita di Beltindin.
Monggo. Nggak respon, dingin, nggak ada respon. Paling cuma dilihat. Itu lebih menyakitkan kalau dirasakan. Tapi kalau kita santai aja, nggak usah. Kalau kita kan pakai prinsipnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kitmanul ghadab hatta yadunun nas annaka radin. Menyimpan rasa marah hatta yadunun nas annaka radin, sehingga manusia melihat seakan-akan kita itu ridho, senang. Jadi seperti manusiawi ya enggak nyaman diperlakukan seperti itu. Kita sudah berbuat baik, menyapa, mereka tidak respon sama sekali. Itu bisa hampir dipastikan seperti itu. Dan saya yakin dari pertemuan saya mungkin puluhan, bahkan ratusan atau bahkan ribuan Islam jamaah di sekitar sini, aslinya banyak orang-orang yang baik. Banyak orang-orang yang memang sebenarnya hatinya baik, namun karena ajaran doktrin, ajaran Islam jamaah lah yang membuat mereka bermuamalah yang buruk. Penting. Entah, nggak tahu. Padahal kita itu tidak ada urusan apa-apa, tidak pernah diawali sebuah permusuhan yang merugikan dia. Misal kita di sini ya, hubungan saya dengan jamaah sini baik-baik saja dulunya. Bahkan dengan imam kelompoknya baik-baik saja. Namun setelah kita hijrah, berubah total semua. Berubah total. Ya kita sudah biasa saja, wis rasa tetap baperan, gak usah. Kitmanul ghadab hatta yadunun nas annaka radin. Menyimpan rasa marah, dongkol hatta yadunun nas annaka radin. Sehingga manusia menyangka kita dalam keadaan senang-senang, fine-fine aja. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Itu yang kita lihat di sini. Saya kira di sekitar Anda juga banyak seperti itu. Namun ada fenomena lagi yang akhir-akhir ini juga katanya ada, yaitu saudara-saudara Islam jamaah yang saudaranya juga mulai cair. Bahkan ada yang mengatakan sudahlah, keyakinannya dewi-dewi. Kalau mau luruskan ya luruskan aja, mana bagian yang salah. Mana bagian yang salah sama lurus nih tak apa-apa. Aku ya nompo. Namun satu ini yang mungkin belum menerima itu, ya ini apa? Dari sisi doktrin. Kalau dari sisi muamalah persenan mungkin banyak yang sudah menerima. Apalagi sebuah infak persenan itu sebenarnya kalau dibongkar di hadapan Islam jamaah, saya yakin kok 1, 2, 3 kalau dibongkar terang-terangan dan diberikan izin kita bisa menyampaikan walaupun setengah jam, insya Allah bismillah 3, 2, 4 orang atau 5 atau bahkan 100 orang insya Allah ada yang terpengaruh. Namun ya itu, lagi-lagi tidak boleh bertanya, tidak boleh menanyakan, tidak boleh penasaran, tidak boleh ini dan itu, pokoknya manut. Namun kalau hidup di Jawa, masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, yang kebetulan mungkin berhadapan dengan kaum muslimin yang lain, dan jumlah jamaah mungkin di sekitar itu, di komplek itu dia lebih sedikit, tentunya perintah-perintah itu akan ditawar.
Boleh enggak? Oleh orang yo. Ya seperti kejadian kemarin itu. Tetap kita syukuri jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya. Ini sudah mulai menentang berarti, sudah mulai berani menawar. Beda dengan kalau yang masih kolot dan nuruti ego hawa nafsunya para pengurus-pengurus di atasan. Para pengurus di atasan seperti itu. Pokoknya ora oleh nekani undangan. Wis taking ngono kuwi perintahnya. Karena di dalam undangan itu tanda tangan saya, Mudir PPTQ Himmah Aliyah, Ustadz Ikhwan Abu Fawaz Sarjana Pendidikan Islam, tanda tangan. Stempel sih kan, dead. Kalau itu taat bener Bapak Imam, tentunya dia sebenarnya tidak boleh. Namun ya insya Allah biidznillah. Karena sebuah kondisi mungkin ya menggunakan kaidah daruri mungkin. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu tajlibut taysir. Darurat itu memperbolehkan pada sesuatu yang terlarang. Darurat itu memperbolehkan ad-daruratu tajlibut taysir. Darurat itu menarik sebuah kemudahan. Awalnya terlarang, malah boleh. Apapun itu, tapi kita harus memberikan penghargaan luar biasa atas perubahan, keberanian untuk berkomunikasi dengan para mantan. Memang kita lihat itu Masya Allah jauh sekali. Ternyata gini. Terus terang ya, saya terus terang aja. Dulu saat saya tugas di sini, di kelompok, di kampung sini, itu memang saya terkesan apa ya? Apa kayak wong kampung itu gak los, apa gak los? Gak los itu tertutup, eksklusif. Dan memang jiwa saya jiwa dari Jawa Timur, berbeda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan gotong royongnya bersama-sama, ngumpul sana. Sehingga saya pernah ada yang komen di Facebook itu dikatakan, Ikhwan itu dulu di Islam di jamaah dulu di kampungnya saat tugas kurang berbudi luhur. Dan ini pernah saya bicarakan dengan istri saya belum lama ini. Jadi pandangan saya dulu saat di Islam jamaah itu ngapain sih budi luhur? Slos-slosan naik. Artinya ternyata standar budi luhur di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu berbeda. Jawa Tengah itu Masya Allah. Misal nih ada orang mantu bahasanya, sak RW lah, sak RW itu stop, nggak ada yang apa kerja, semua fokus bantu orang mantu. Makanya orang mantu dia ada panitia. Dan memang resmi sini itu mantu rata-rata acaranya acara resmi gitu, walaupun di desa-desa itu. Keraton Solo tuh berarti resmi. Bahasanya rewangan. Nah, saya waktu itu tuh orangnya terus terang saya memang kurang nyaman. Bahasa saya dan benak saya, wong kafir. Ada acara apa gitu, langsung geruduk kumpul. Sehingga saya terkesan saat itu menurut saya ya memang mohon maaf kayak apa ya, eksklusif. Tapi eksklusif saya dalam keyakinan saya, alah wong kafir itu ngopo. Seperti itu. Pernah pada suatu acara saya pernah disekak, dimarahi imam kelompok saya dulu. Saman di sini itu Budi Asor, dibilang. Tapi saya waktu itu bantah. Budi Asor nopo toh Pak? Budi Asor itu saya ingat saya mencuri, ngerampok, mencoreng nama baik. Tapi saman gak gelem kumpul karo konco-konco. Saman gak gelem kumpul bergaul sama situ, gak gelem budi luhur. Dalam benak saya memang waktu itu yakin bahwa ini tuh ngapain saya ngomong.
Dan memang saya rasakan nggak enak, nggak nyaman. Apa memang aura seperti itu ya, aura Islam Jamaah seperti itu ya kira-kira ya. Setiap ada anak muda tak dekati, misalnya pas kumpul-kumpul dia ngalih. Dulu. Dan memang saya agak jaga image juga. Aku mau jamaah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Dan sempat saya sering, sampai bapak saya itu pernah, ingat bapak saya itu, kesini, ke rumah saya, waktu saya bangun ngecor rumah, lantai 1, bapak dari Lamongan kesini, main ke rumahnya Pak Yedera. Posisi saya sudah menjadi kepala daerah saat itu. Kata bapak saya, dipeseni oleh imam daerahnya, Mas Ikhwan niku budi luhuri kurang. Dalam benak saya saat itu, selama saya tidak mencuri, berbuat kejahatan dan lain sebagainya, menurut saya sah-sah saja. Dan saya pernah mencoba untuk bergaul dengan masyarakat, kayaknya gak nyaman. Saya pernah menantang juga dengan bahasa, tapi saya budi asar napa mboten? Ya jadi mboten, tapi kurang budi luhur. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, lalu saya keluar dari Islam Jamaah. Sehingga cerita kita keluar. Apa yang kita rasakan coba? Slow saya di masjid, masya Allah. Orang-orang yang dulu saya anggap musuh di sini, orang-orang yang seakan-akan musuh, kabar. Ternyata masya Allah lebih menyatu. Kita sampai awal-awal saya hijrah masuk masjid ini itu, kalau ngobrol sampai jam 11, jam 10. Nyantai, ngobrol. Padahal orang-orang yang saya anggap musuh dulu ini musuh. Dan setelah saya melihat ke dalam lagi, aja ke dalam Islam Jamaah, orang-orangnya, ternyata kelihatan, ternyata orang luar itu bisa membaca, ini kamuflase. Jadi kalau ketika saya melihat sekarang kan ini mau coba melihat sana itu terlihat banget. Berarti dulu saya seperti itu, namun saya lebih gentle bahasanya, lebih berani karena saya memang menyatakan nggak usah lah aku ngopo tetap kumpul kalau wong kafir aku dulu itu pernah saya dilaporkan sama bapak saya kan sini main di rumah Pak Dera, dibilangin itu Mas Ikhwan itu namun pinter tapi kurang satu Pak, kurang budi luhur. Ya mungkin itulah Allah Subhanahu wa taala nggak ridho kalau saya itu nipu-nipu kamuflase itu nggak ridho. Artinya tentukan arah, kalau kamu takfir sekalian. Memang benar sampai mertua saya, mas-mas saya dulu ya sampai mendengar sama neng kurang apik, kurang semrawung. Kancane kayak, tapi sekarang masyaallah muslimin hafizahullah taala. Kemarin acara saya itu la haula wala quwwata illa billah. Banyak orang kawan-kawan hijrah yang saya undang kaget. Tamu jumlahnya 550 sampai 600. Semua di pick up sodakoh. Ketika saya rapat, nanti kita kasih makan apa? Saya itu snacknya, saya jeruknya, saya sopnya, saya kacangnya, saya ini, saya itu, saya ini, saya nasinya, saya ini, masya Allah. Orang yang dulu kita anggap sebagai musuh. Dan ketika saya melihat orang-orang yang dulu sebagai saudara saya yang saat ini saya keluar maksud saya. Saya bisa menyebut, berarti mbiyen aku ngene iki. Pantesan wae enggak dikarep nih karo masyarakat. Cuman saya lebih gentle saat itu, nggak mau kamuflase kafir itu aja walaupun. Jadi saya nggak pernah acara-acara, kan di Jawa Timur memang nggak ada. Jadi penyesuaian itu sulit waktu itu saya, isin bahasanya. Kan di Jawa Timur kan nggak enak rewang-rewangan, kebanyakan sing rewangnya ya berapa orang saja. Tapi di sini itu sak kampung, beli sapi, itu tradisi sudah lama.
Jadi bahkan dulu tahun 2004 itu kalau mantu itu ada nikah itu 1 minggu sebelumnya sudah repot cari ini, cari itu, cari itu. Bahasannya rewang. Kalau pernah tugas di kawasan Sururaya, insya Allah apal lah. Tahulah yang pernah tugas jadi mubalik di Sururaya, kawasan Sururaya, Karanganyar, Wonogiri, insya Allah apal lah. Sukoharjo, Klaten, Sragen. Namun kalau sekarang sudah agak berbeda. Sekarang itu kan ada gedung-gedung itu. Tapi tetap rewang tetap ya, cuma noto kursi dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Setelah saya keluar dan saya perhatikan orang-orang Islam jamaah, itu menggambarkan saya mungkin dulu seperti itulah. Anasan wae gak nyaman. Diem. Jadi kalau dia berbuat baik itu terlihat tasenuk. Apa tasenuk? Tasenuk itu dibuat-buat. Ya, istilah budi luhur. Sebenarnya budi luhur itu baik kalau tidak atas perintah imam untuk melindungi golongannya, baik. Akhlakul karimah baik. Terlihat sekali. Nah ini yang mau kita mulai kita urai, kita sadarkan. Gak oleh ya. Mereka kaum muslimin, mereka orang-orang Islam. Wahai para Islam jamaah, ayo ikhlas, berangkatnya ikhlas. Jangan pilih-pilih. Jadi yang dulu saya dianggap mungkin kurang budi luhur, justru kalau sekarang saya katakan di sini sudah bergabung dengan kaum muslimin, mereka banyak budi asor malah. Mereka banyak budi asor. Dalam artian kacamata masyarakat. Nah, gelem cak rukun. Katanya nggak gelem. Makanya kemarin itu sampai seandainya kemarin itu ada yang nggak berangkat, ya mungkin orang-orang masyarakat sini lebih apa? Lebih ya kebenciannya apa lebih tinggi. Karena yang mengadakan penyelenggara acara itu ya masyarakat, ketuanya saya memang. Tapi kita berbasis masyarakat ya semua penyelenggaraannya, pembiayaannya dan lain sebagainya, alhamdulillah masyarakat. Bahkan waktu itu nggak di gedung pondok, di samping gedung pondok, yaitu gedung Balai Dukuh. Gedungnya orang dukuh 1 RW, 3 lantai. Yang kita pakai lantai yang tengah pas jalan, pas lantai datar, ada 3 lantai. Alhamdulillah cukup, 1 lantai itu 250-an kemarin. Berarti yang sebagian di luar, di depan halaman. Itu masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Jadi kita di sini kita itu setiap harinya melihat sebuah kelakuan Islam jamaah itu memang kasihan, karena itulah potret kita dulu. Dan kita jadi tahu kalian, mbiyen aku yang ngono. Itu berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari merasa pol dewi, merasa paling suci, merasa paling hebat, paling suci. Paling apa, pokoknya serba paling. Inilah yang mereka katakan sehingga meremehkan orang lain dulu. Namun sekarang sudah terbaca semua. Coba silakan Anda cek di daerah-daerah antum semua, dicek benar enggak ucapan saya, udah terbaca. Maka orang-orang yang mau berpikir sebenarnya segera hijrah. Sudah apa yang Anda cari di sana? Ilmu nggak ada. Ilmu Anda dibatasi, tidak seluas di luar.
Jangan Anda katakan kenapa kok kita dibatasi agar kita satu komando nggak bingung nih jadi sopo. Apa nih luar Jawa bingung gak? Malah pilihannya banyak. Sahih. Ahli semua yang menyampaikan. Siapa yang bilang di luar tuh bingung? Itu Islam Jamaah itu dibatasi ilmunya karena agar tidak bingung. Jadi sopo. Bilang aja enggak punya gitu aja. Bilang aja akan menjual brand mukhlis murni. Bilang aja gitu. Biar terkesan agresif amalannya. Lalu yang paling bahaya setelah eksklusif amalannya mengatakan sing liyane mboten Quran hadis. Nggih kita niki sing sesuai nyocoki al muwafaqatus sunnah. Nyocoki sunnah. Ya kita ini yang apa? Yang sesuai dengan sunnah. Itu yang bahaya. Tidak mengenal sebuah perbedaan khilafiyah, enggak. Umpama mengenal pun bahasa mereka apa? Bapak Imam milih. Bapak Imam enggak milih itu. Yang dipilih Bapak Imam adalah ya yang ini. Lalu ditambahi, walaupun nilainya ibadat, namun kalau enggak dipilih Bapak Imam, namanya kiprah. Bahasanya kiprah itu ya pokoknya enggak dapat pahala sama sekali. Enak. Jadi gara-gara enggak taat dengan imam ini, walaupun Anda punya sudah sesuai dengan sunnah Nabi, walaupun ada ilmunya, tapi kalau enggak taat Bapak Imam ini, maka ibadah Anda menjadi kiprah alias tidak ada guna sama sekali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, itu yang terjadi. Jadi intrik-intrik Islam Jamaah sudah terbaca. Lah, inilah yang membuat memantik otak kita, memantik akal waras, akal selamat dan akal sehat kita untuk hijrah. Dari berbagai kalangan, mulai kalangan elit pusat, kalangan elit pusat ke dalam sampai elit pusat keorganisasian, ada semua. Sekelas wakil 4. Wakil 4. Wakilnya Amir. Loropo sentikula IDM itu. Sakit apa yang dia cari kok sampai dia nekat mau keluar? Bapak Mauludin. Bapak Ustadz Mauludin Abdullah Mabrur. Seorang wakil 4. Paku Bumi, ulama pusat, yang jelas dia panggungnya lebih banyak. Dia dipercaya dari sisi ilmu. Seandainya dia berbicara misalnya untuk kepentingan pribadinya dengan dibungkus ilmu, niscaya kita saat itu sami'na wa ata'na mastata'na. Namun karena hidayah lagi-lagi Allah paling hidayah. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqana wala sallaina. Ya Allah, jika tidak ada engkau, laula anta, tidak karena engkau, mahtadaina, saya enggak akan mendapatkan petunjuk. Sehingga akal warasnya ya terbuka. Namun kalau orang yang belum dibuka hatinya, Masya Allah, di dalam hatinya, sampai di komentar-komentar itu, selalu dia membuat pembenaran. Padahal bahasa saya sangat normatif. Coba serangan fisik pada saya. Yang buta lah, apalagi. Yang jelek lah, kayak dajjal lah. Apa namanya, playing victim, apa namanya, menyerang
menyerang secara fisik itu. Apakah saya marah? Enggak. Dari resiko wajah ketok kok mau dicaci maki ya sudah biasa. Kalau nggak mau dicaci ya diburamkan saja. Biasa saja, bagi kami biasa saja, nggak apa-apa. Suatu saat kalau Allah menyapa dengan hidayahnya, Allah membuat dia hijrah, kita nggak tahu juga. Seandainya pun misalnya mereka tidak hijrah pun, itu juga bismillah menjadi tabungan pahala bagi kami, para mantan yang dibully, dikatakan murtadun, ikhwan PC, mana buta dan sebagainya. Tertone koyo ngene buta. Sebenarnya kalau saya dibilang buta itu yang buta siapa tuh jane? Saya jelas kok ya. Jelas koyo ngene kok. Terus dia melihat saya nggak jelasan, berarti yang buta siapa, kan membingungkan. Tapi bukan kita kemudian dendam, wah langsung dihancurkan, langsung kalian enggak, biasa. Memang itu pancingan, semakin mereka merespon dengan keras, semakin suatu saat pelurunya akan habis. Kan pernah tuh di postingan yang keberapa saya itu kan pernah. Justru kalau kita itu menghadapi jamaah yang keras seperti itu, syukur. Yang sering nimbrung di YouTube, Yunus, Emir, Gianto apa siapa itu, Anissa, dan siapa adalah beberapa orang. Justru kita seneng, saking senengnya sama admin kemudian ditaruh di atas street, paling seneng. Ya kita anzilun nasa manazilum, kita hormati. Orang-orang yang akalnya belum dibuka ditaruh di atas biar segera akalnya terbuka. Kalau yang biasa-biasa enggak. Karena sudah terbuka masalahnya, akalnya sudah terbuka, disyukuri, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi yang belum terbuka ditaruh di atas biar semacam pasien itu, kalau pasien dokter itu ada dispensasi kekhususan agar didahulukan. Ini darurat nih. Ini sakitnya parah ini. Kalau yang ini antri sudahlah, apalagi sudah mulai agak sembuh ya ke sana, apalagi cuma kontrol nanti. Tapi ini sekarat ini, taruh nih paling utama. Gitu aja mikirnya. Ya. Jadi gak usah dibuat butuh hidup ini, gak usah. Enggak, orang itu kan tanda mereka nggak mampu jawab aja. Berarti sering buat dong YouTube. Semua bantah, sama nggak perlu mikir membuat konten. Cukup hanya konten saya atau video saya mulai dari 1 sampai 1100 sekian itu bantah satu-satu semua. Ya. Bantah satu-satu itu sudah jadi buat konten sama tersendiri nanti. Namun pembantahannya harus realistis sesuai dengan kepahaman keyakinan Islam jamaah. Berani enggak? Misal saya sering mengatakan kita dikafirkan, kita dimurtadkan. Saman bantah, bantahnya jangan mengelak. Enggak, itu bantah namanya. Tapi saman sejalur, iya saya kafirkan kamu, saya murtadkan kamu karena sampean melanggar ini. Walam lam yahkum bima anzalallah faulaika hum kafirun. Misalnya seperti itu. Pokoknya orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah faulaika hum kafirun. Itu kalau dipahami mutlak ya jadi dalilnya khawarij kalian. Tanpa melihat tafsir, tanpa melihat penjelasan dan para ulama. Kayaknya masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Sudah. Sekarang nih mulai terasa orang-orang yang sudah keluar. Metu-metu saking banyaknya yang keluar akhirnya membuat mereka ya tidak iso dipandang remeh. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini gelombang hijrah, gelombang pindah, gelombang keluar di Islam jamaah ini sebuah perkara yang besar.
Sebenarnya kepanikan seperti ini berangkatnya bukan masalah, oh dia sudah berbeda keyakinan, tidak berhenti di situ. Namun ada yang lebih diutamakan bagi mereka, apa? Finansial, pemasukan uang. Tentunya kalau banyak yang hijrah berarti ya pemasukannya berkurang. Itu auto jekelek dewe bahasanya. Soalnya kalau udah keluar ya sudah, berarti Anda di sini sudah selesai, sudah hatam, sudah selesai menikah jenjang berikutnya. Monggo silahkan. Iya, dalam komunikasi sih seperti itu. Monggo metu ya metu kono keyakinannya dewi-dewi. Itu dalam bahasa komunikasi kamuflase budi luhur. Tapi dalam benak hatinya, dalam penyampaian di dalam ya masih nanjak tas. Masih kencang. Jangan terpengaruh. Jangan berbuat ini dan itu, jangan. Ya. Itu kelakuan amaliyah Islam jamaah yang rusak dipandang dari berbagai sisi. Karena memang berangkatnya dari sebuah akidah yang rusak. Itu terlihat, nampak sekarang ketika kita di luar terlihat, oh kata Eki gai. Kalau anda sini tahu persis, karena saya kontak langsung dengan Islam jamaah ratusan bahkan ribuan. Hampir setiap hari saya melewati masjid daerah ketika ngisi. Depan masjid daerah hampir setiap hari, kadang sehari sampai 2-3 kali saya lewat. Ya kalau saya bersama kawan mungkin dia budi luhur, disapa masih mau menyapa balik. Karena boncengan dengan kawan mungkin, dengan sahabat. Pas naik mobil harus sudah motor, tapi kalau saya sendirian nggak mau. Bahkan tidak jarang ketika saya lewat penjaganya itu, si satgasnya itu, yang menembus jarak tanpa batas itu. Kalau ada saya semua berpaling. Paling sampai jauh tuh teriak-teriak. Saya pernah diteriakin tapi nggak begitu dengar sih, agak jauh juga. Kalau dengar mungkin saya balik lagi. Paling tak tanya sama nopo, itu aja. Takut enggak, ngapain kita takut, enggak ada. Paling juga nanti enggak apa-apa mas, paling ya gitu. Karena di sini sudah tahu mereka siapa kaum muslimin bersama Ustaz Ikhwan atau CRK kayak sopon. Ya sama halnya mereka misalnya sekarang berbuat apa-apa tuh yang enggak enak ya, dia pikir ulang. Karena kita sudah banyak kaum muslim bersatu dengan kaum muslimin berbagai golongan, berbagai masjid. Maafi muskilat, tidak ada masalah bagi kami. Ya, apalagi anak-anak muda banyak. Kemarin terakhir saya diundang di PSHT itu. Ternyata ada pengajiannya juga. Kawan-kawan dari Setia Hati itu loh, perguruan silat itu loh. Diundang hari malam Kamis, saya disuruh ya hanya satu angkatan katanya di desa itu, di kecamatan ini, di kecamatan. Ini ngaji ya? Iya tadi, ini ngaji tadi, alhamdulillah. Jadi ternyata 1 bulan sekali itu ada kultum tausiah. Tapi setiap malam Kamis itu baca Iqra. Tapi beda ustadznya. Latihan baca Iqra. SHT. Ya enggak apa-apa kita diundang memberikan tausiah. Yang saya sampaikan tentang keilmuan, ayo semangat ngaji gitu aja. Nanti saya dituduh sama Islam jamaah, nanti dikira saya adu domba. Lalu curiga. Oke. Ada tamu yang sodako sayur ini.
rijal. Nah, yang ini alhamdulillah ini bawa sak kresek gitu untuk sedekah sayur buat anak pondok. Silakan yang mau sedekah, uang diterima, sedekah sayur diterima, beras diterima. Pokoknya kita bismillah. Untuk pondok kita yang ingin jariah, tafadhol. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات